Picunya tadi kalau kita kucek-kucek, sentuh-sentuh terus dan tidak steril atau tangan kita kotor ya. Nah, itu bisa kuman atau bakteri masuk. Nah, kalau terjadi infeksi, nanti bisa seluruh kelopak itu menjadi infeksi, recurrent atau kambuh ya. Jadi walaupun udah ditindak itu ada risiko kambuh. Kambuhnya itu bukan bisa aja di tempat yang sama, bisa di tempat lain. Dermatitis seborrheic yang ada ketombe itu, nah, terus kemudian blefaritis atau sisa-sisa kosmetik kan intinya semua menyumbat. Jadi itu yang bisa menjadi kalasion. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Anda bisa melihat karena punya mata. Nah, mata ini punya fungsi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi ada banyak sekali gangguan kesehatan yang bisa terjadi pada mata. Sebut saja mata minus lah, katarak dan lain sebagainya. Nah, ini hari ini pemirsa kita akan bahas satu jenis penyakit yang mungkin Anda pernah mengalami atau Anda pernah melihat tapi nggak ngerti namanya apa. Atau kalau disebutin istilahnya saya juga awam banget nih ya dengan istilah penyakit yang satu ini. Namanya adalah kalazion. Aduh, penyakit mata apa lagi itu? Penyakit mata aja udah banyak. Ini ada istilah baru lagi nih, kalazion. Nggak ngerti nih baru atau memang kitanya baru dengar ya pemirsa ya. Makanya hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang salah satu penyakit mata namanya penyakit kalazion. Kalau dari namanya sih kayaknya keren ya, tapi penyakit kan nggak keren nih. Nanti akan kita bahas ya apa penyebabnya, gejalanya seperti apa, dan gimana cara mengatasinya. Tapi sebelum bahas itu kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan mata kita yang mungkin sering kita dengar di masyarakat, tapi nggak ngerti nih ini beneran fakta atau cuma mitos alias isapan jempol belaka. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Franciscus Assisi Timi Budi Yudantara SPM, dokter spesialis mata dari Eka Hospital Cibubur. Selamat pagi Dokter Timi, apa kabar Dok? Selamat pagi, luar biasa pagi ini. Terima kasih. Mantap perjalanan dari Cibubur ke PIK ya Dok ya. Iya. Semangat sekali ya. Oke Dok, hari ini kita akan membahas, ini kayaknya satu penyakit yang kayaknya belum banyak orang tahu loh Dok. Mungkin tahu pernah atau ngalamin atau pernah lihat kali ya Dok ya. Cuman nggak ngerti mau ini istilahnya atau namanya adalah kalazion. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar kesehatan mata dulu secara umum ya Dok. Yang pertama adalah, nih kan ini tuh kayaknya ya kalau bahas mitos fakta yang pertama itu saya jadi kayak rings me a bell ketika nonton film-film dari US atau film barat tuh. Ketika di tempat tidur gitu ya, terus duduk, terus nyalain lampu tidur tuh Dok, yang remang-remang gitu terus sambil baca novel dan lain sebagainya. Itu kan kayak satu template yang sering banget ya, kayaknya classic movies tuh banyak yang kayak gitu. Dan akhirnya mungkin banyak juga dari kita mencontoh kayaknya suasananya tuh dapat gitu ya, redupnya dapat, tenangnya dapat. Tapi masalahnya bukan hanya di psikis nih. Sekarang ngomongin kesehatan mata yang mungkin akan ada effort lebih untuk mata kita untuk ngelihat di cahaya redup. Nah pertanyaannya, ada nggak hubungannya dengan cahaya redup dan kesehatan mata kalau misal kita ngebaca di tempat-tempat yang seperti itu Dok? Ya benar, jadi kita terbiasa ya kalau mau santai di tempat tidur gitu, udah redup, udah mau pengen tidur tapi kita masih baca. Betul. Nah sebenarnya itu tidak tepat ya, karena pencahayaan yang kurang membuat mata harus kerja keras untuk memfokuskan, untuk berakomodasi supaya lebih dapat yang dibaca itu. Itu yang bentuknya tulisan ya. Kalau bentuknya tablet atau gadget memang dia menyala ya. Tetapi itu saja tetap tidak tepat kalau dalam keadaan redup atau gelap. Karena berarti cahaya yang masuk berlebihan, justru mata juga harus bekerja keras untuk menyesuaikan itu. Jadi sebaiknya saat membaca ya di tempat terang, baik baca bentuk cetak maupun yang elektronik. Oh iya juga ya, sekarang kan memang zamannya sudah berganti ke teknologi gitu ya. Dengan kondisi semisal nih Dok, semisal kondisi lampunya redup gitu ya. Terus kemudian screen-nya kita, gawai kita, HP tablet kita itu ketika kita ngomongin brightness-nya perlu diatur kayak harus menyesuaikan
dengan cahaya redupnya atau diterangkan atau tetap nggak boleh kalau tetap inti utamanya pencahayaan kamarnya masih yang redup gitu? Ya sekarang teknologinya canggih ya, ada bisa diatur gawe itu sehingga pencahayaan bisa nyaman gitu ya. Oke, itu sebenarnya teknologi yang baik untuk bisa dipakai. Tapi kadang kan tidak semua orang menguasai, tidak semua gadget ada. Ya. Jadi secara umum lebih baik kalau membaca apapun dalam keadaan terang. Sehingga mata itu tidak berusaha keras untuk menangkap objek. Sehingga akhirnya mata menjadi strain, menjadi lelah. Itu yang muncul. Justru kayaknya itu dok yang dicari orang itu matanya biar capek. Iya. Kayaknya orang-orang insomnia tuh biar gitu ya. Iya kayak biar loh dok justru saya tuh baca gitu biar matanya capek biar saya bisa ketidur gitu kan. Tapi bukan begitu, maksudnya ya oke memang jadi ngantuk tapi kan mata yang dikorbankan ya dok. Iya. Ya. Itu dalam jangka waktu lama bisa berbahaya buat kesehatan mata. Oke, jadi jangan lagi baca di tempat redup kalau mau yang terang aja. Kalau emang udah mau tidur dan ngantuk ya counting the sheep aja ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Menonton TV terlalu dekat dapat merusak mata. Wah ini kayaknya template banget dari saya kecil. Dari semua orang kecil tuh sampai detik ini. Meskipun dulu TV-nya TV tabung gitu ya dok. Sampai tuh dulu saya masih ingat dok waktu di kampung saya itu TV-nya itu masih hitam putih terus ketahuan banget ya usianya. Udah tua banget kayaknya. Ada kayak sampai layar depannya itu ditempelin warna biru tuh kalau nggak salah gitu ya. Katanya biar radiasi cahaya apalah segala macam gitu kan. Nah itu sebenarnya tapi kan teknologi terus berkembang dan sekarang TV itu banyak yang entah yang 4K ataupun yang sudah segala macam lah gitu ya. Itu sampai detik ini masih valid nggak sih ini dok? Ya, jadi sebenarnya sama kayak peristiwa tadi kalau membaca dalam keadaan gelap ya. Ketika melihat screen atau TV terlalu dekat tentu objek menjadi terlalu besar dan cahaya silonya lebih banyak. Itu tentu membuat mata juga tadi harus kerja keras untuk menyesuaikan cahaya yang masuk. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya kadang ada anak yang kalau nonton TV harus deket-deket. Kemudian dibilang jangan deket-deket nanti minus. Nah sekarang harus dibalik. Kadang anak-anak itu karena sudah nggak lihat, udah burem, udah minus, dia pengennya deket. Nah, jadi karena kalau nggak deket nggak kelihatan. Jadi kadang harus kita waspadai anak-anak yang pengennya deket-deket ke TV-nya itu mungkin dia sudah minus. Nah kita harus waspada, bukan ayo mundur-mundur, tapi coba hal itu diwaspadai untuk kita coba diperiksakan anak itu. Oke, mungkin karena faktor yang lain sehingga anak ini nonton TV deket-deket bukan karena antusias ya, tapi karena emang nggak kelihatan gitu ya. Jadi harus dekat mengerjakan dahi gitu untuk kelihatan. Iya. Oh ini gambarnya begini. Tapi oke, kalau sekarang dalam kondisi yang normal di dok, maksudnya anak-anak matanya normal tidak minus dan lain sebagainya gitu ya. Karena anak-anak kan sangat antusias biasanya nonton kartun lah apa segala macam, itu pingin yang dekat gitu meskipun ada jarak berapa meter gitu ya idealnya. Nah kalau akhirnya dilakukan itu setiap hari gitu, itu lama-lama bisa ngefek ke mata. Yang jelas efek pertama pasti kelelahan tadi ya karena strain. Jadi mata harus menyesuaikan pencahayaan, gambar yang terlalu besar, terlalu dekat. Nah dalam jangka panjang tentu kelelahan mata itu juga bisa berakibat, bisa saja muncul nanti efek-efek misalnya dia muncul dry eye, kemudian dia sering mengucek mata, akhirnya iritasi. Jadi sebaiknya mulai ya diatur untuk tidak terlalu dekat. Idealnya kayak berapa meter sih dok supaya mata kita itu aman dengan objek yang mau kita tonton misal kayak TV gitu? Jadi kalau pengetesan penglihatan itu kan sekitar di atas 4 meter ya. Jadi diusahakan memang 4 meter gitu atau disesuaikan dengan diagonal dari TV-nya. Berapa inch-nya ya gitu ya. Yang gede sama yang kecil tuh pasti beda. Iya. Gitu ya. Oke, jadi bijak-bijaklah untuk menonton TV terutama anak-anak Anda. Saya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Katarak pada mata hanya dialami oleh orang tua. Jadi gini, selama ini tuh nggak tahu ya dok ya, kayak mungkin ada banyak banget orang-orang atau aktivitas kayak baksos gitu ya. Baksos katarak kan lumayan banyak tuh dok. Dan kalau kita lihat itu rata-rata kok pesertanya lansia, orang tua gitu. Iya, baik. Jadi otomatis kita itu berpikirnya, oh katarak itu hanya dialami oleh orang tua atau lansia seperti itu. Apakah memang valid seperti itu atau sebenarnya
Loh, nggak juga. Ada kok prevalensi katarak pada orang-orang muda atau produktif, bahkan mungkin anak-anak atau gimana? Ya, sebenarnya katarak itu ada beberapa sebab penyebabnya ya. Kalau katarak yang orang tua memang itu proses degeneratif. Jadi ketika usia lanjut, lensa mata lama-lama degenerasi menjadi keruh, itu menjadi katarak. Tapi ada sebab lain. Kalau kita pernah lihat bayi bahkan ya anak-anak kecil udah pakai kacamata tebal gitu ya. Itu ternyata waktu janin, waktu di dalam kandungan dia kena infeksi. Sehingga terjadilah waktu dia lahir dia sudah katarak. Nah, itu yang disebut katarak kongenital, katarak bawaan. Kemudian ada sebab lagi karena sakit atau karena trauma. Jadi misalnya masih usia 26 tahun tapi kok katarak. Ternyata dia pernah kecelakaan, kebentur matanya. Nah, sehingga lensanya menjadi guncangan gitu ya, atau benturan itu mengakibatkan lensanya bergeser. Nah, muncul juga katarak. Nah, itu usianya muda. Jadi yang menentukan apakah ini anak-anak, dewasa atau tua itu tergantung sebabnya. Jadi bisa aja ngalamin semua. Oke, jadi tidak hanya berbatas pada lansia aja yang mengalami katarak. Oke, tapi ada beberapa faktor lain. Kalau lansia mungkin karena proses degeneratif atau aging yang memang tidak bisa ditolak. Iya. Karena itu secara alami. Tapi kalau untuk yang kongenital pun tidak bisa dihindari juga kalau itu memang bawaan dan trauma tadi ya. Itu pun kalau terjadi insiden seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Air rebusan daun sirih bisa membersihkan mata. Ini juga valid banget dari kecil tuh begitu. Sampai kayaknya dulu saya pernah deh dok, kayak gara-gara kelilipan tuh dikasih ini tuh, Masya Allah dok, itu perihnya minta ampun. Kayak nggak bisa dideskripsikan tuh perihnya kayak mana. Itu kayak emang ada yang bisa gitu, orang kuat gitu ya. Itu bener gak sih dok? Soalnya kan perih banget, saya pernah soalnya itu waktu kecil kayaknya, kalau nggak salah. Gimana tuh dok? Ya baik, jadi ya sekarang masyarakat harus sadar ya bahwa obat itu sudah berkembang. Jadi jangan memakai hal-hal yang mungkin secara ilmiah tidak bisa atau belum terbukti. Nah, rebusan air sirih itu sifatnya asam, sehingga pasti perih tadi. Aduh, itu sampai sekarang kayaknya masih keinget ya dok rasanya itu. Jadi risiko iritasinya lebih tinggi dibanding kemanfaatannya. Jadi sebaiknya sudah tidak usah dipakai. Misalnya terkena sesuatu ya, misalnya kena debu, kena lilipan tuh dok biasanya langsung dikucek gitu kan. Ya, kena debu, kemudian misalnya kena kesemprot minyak wangi misalnya matanya, lebih baik guyur air bersih saja, tidak usah pakai air rebusan tadi, risiko iritasinya malah bisa terjadi. Kemudian juga kadang tidak steril sehingga bisa setelah iritasi malah bakteri masuk. Jadi sudah sekarang kalau terjadi sesuatu segera berobat, atau kalau memang awalnya boleh guyur air bersih saja. Gitu. Airnya itu air yang dari keran kah atau air matang kayak air minum? Soalnya kan takutnya kalau ada air keran itu takutnya ada kuman bakteri apa segala macam. Ya, jadi ya dipahami tiap daerah mungkin atau tiap rumah punya tahu ya airnya kayak apa. Jadi kalau memang merasa tidak yakin dengan air kerannya, boleh pakai air minum, tentu lebih baik karena dia akan lebih steril, lebih bersih. Oke, jadi mungkin kondisi rumah tangga orang kan beda-beda ya sumber airnya seperti itu. Jadi jangan deh pakai air sirih lagi ya, rebusan daun sirih. Iya. Itu saya pernah ngerasain itu, nyerinya sangat luar biasa. Oke, kita lanjut yang terakhir ya dok ya. Kelainan mata rabun dekat bukan hanya dialami oleh lansia. Nah ini kayaknya tuh kalau kita ngomongin berbagai jenis penyakit tuh lansia jadi kategori yang masuk deh dok ya. Karena mungkin ya proses degeneratif aging sehingga membuat orang tuh jadi ya kinerjanya menurun, salah satunya mata. Tapi kalau ngomongin rabun mata dekat gimana tuh dok? Nah ini perlu dipahami ya bahwa sebenarnya ada perbedaan. Jadi kalau orang tua terutama ketika usia 40 ke atas itu sudah mengalami susah melihat dekat, membaca tulisan dekat. Nah, itu namanya presbiopia. Jadi ya penurunan kemampuan fokus dekat. Itu dialami setiap orang ketika usia 40-an. Enggak persis 40-an ya. Bisa mundur gitu ya. Semua orang itu ya dok ya? Karena memang proses alami tubuh gitu? Iya. Jadi, nah itu yang disebut sebagai presbiopia. Nah kalau rabun dekat itu istilahnya adalah hipermetrop. Jadi ketika
bola matanya lebih pendek dibanding ukuran normal, sehingga fokusnya itu kelewatan lah, karena pendek dia kelewatan di belakang bola mata. Nah itu yang disebut hipermetrop, itu yang sering sebenarnya disebut sebagai rabun dekat, karena tidak bisa melihat dekat dengan baik, tapi itu bukan proses degenerasi. Kalau yang degenerasi tadi usia 40 ke atas. Tapi dia case-nya sama dok, maksudnya nggak bisa dekat ngelihatnya, jadi harus sama dijauhin atau gimana? Tidak, dia susah melihat dekat dan melihat jauh juga kurang jelas. Jadi dia berakomodasi terus atau fokuskan terus supaya dia lebih jelas. Nah itu akibatnya pasiennya atau orang itu lebih cepat pusing, lelah matanya gitu. Jadi baik melihat jauh maupun melihat dekat dia tidak fokus. Karena tadi bola matanya pendek, fokusnya agak kelewatan. Gitu. Nah kalau yang yang presbiopia, yang orang tua tadi, mungkin matanya awalnya enggak apa-apa normal, tapi karena proses degenerasi, kemampuan fokusnya turun. Sehingga melihat dekat jadi susah. Kemarin-kemarin melihat tulisan ingredient gitu ya, oke-oke saja, sekarang harus dijauh-jauhkan gitu ya. Nah itu yang disebut presbiop usianya 40-an ke atas. Oke, kalau yang rabun dekat ini bisa terjadi di semua umur. Iya. Kalau yang presbiopia itu karena faktor regeneratif tadi ya, karena umur 40-an. Oke, terima kasih Dokter Timi sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin kalazion ya di segmen selanjutnya. Iya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar penyakit mata kalazion. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Franciscus Asisi Timi Budi Yudantara SPM, dokter spesialis mata dari Eka Hospital Cibubur. Oke, Dokter Timi. Kalazion, eta teh naon gitu kalau kata orang Jerman, dia kayak mata tuh selama ini kita taunya mata minus lah. Tadi kita sempat bahas juga masalah rabun dekat, ada katarak dan lain sebagainya yang lumayan populer gitu ya. Sekarang hari ini kita bahas kalazion. Apa itu kalazion, Dok? Ya baik, memang nama-nama penyakit tuh karena kita belajar dari barat ya, jadi diambil dari sana. Nah kalazion itu sebenarnya radang pada kelenjar di kelopak mata. Kelenjar itu yang menghasilkan minyak atau mebum gitu ya. Nah ketika radang pada kelenjar itu, kemudian kelenjarnya itu menjadi seperti tidak bisa mengeluarkan produksinya, minyaknya numpuk lah. Nah kalau numpuk lama-lama menjadi benjolan, jadi kista. Ya jadi terjadinya karena penumpukan produksinya tidak bisa dikeluarkan. Awalnya dari peradangan. Nah peradangan itu kan biasanya kalau kita ngomongin peradangan di tubuh secara umum itu kan gara-gara infeksi ya dok ya. Nah kalau ini gara-gara infeksi atau apa? Peradangan nggak selalu infeksi ya, jadi misalnya iritasi kemudian terjadi proses radang gitu ya. Biasanya radangnya emang relatif ringan, sehingga buntu lah gitu. Kelenjar ini buntu, sehingga dia tetap produksi nggak bisa keluar, udah dia bentuk kista. Relatif karena peradangannya ringan, biasanya pasien tidak terlalu mengeluh sakit. Jadi sakitnya ringan sekali, hanya ya kok kayak ada benjolan tapi nggak terlalu dirasakan. Nah itu biasanya kemudian bisa tambah besar tapi relatif pelan gitu ya. Nah kemudian pasien baru ngeluh kalau merasa ganggu gitu. Dok ini kalau orang umum ya biasanya kalau ngomongin benjolan di mata itu mereka selalu bilang bintitan kali dok. Gitu. Iya. Nah itu maksudnya manifestasi klinisnya antara si kalazion dan bintitan itu kan sama-sama benjol gitu ya. Kalau orang awam kayaknya nggak begitu paham deh dok, apalagi sebelum diagnosis ke dokter gitu ya. Kayak benjolan, ini mah bintitan nih gitu kan. Lebih parahnya lagi ngintip orang mandi gitu kan. Nah itu beda nggak antara bintitan sama kalazion? Benjolannya gitu. Ya memang lebih populer orang bilang bintitan ya, tapi sebenarnya ada dua ya, ada bintitan sendiri itu istilah kedokterannya hordeolum dan kalazion. Yang terserang atau yang menjadi penyakitnya berbeda tempat. Jadi kalau kalazion tadi
kelenjar mebum itu biasanya lebih di dalam ya, lebih di tengah-tengah kelopak. Kalau ordeolum biasanya lebih di superficial atau di pinggir. Nah, kalau ordeolum itu benar-benar memang infeksi, bakteri menginfeksi, kemudian terjadi peradangan, bahkan sampai nanah, bengkak besar, sakit. Nah, itu yang membedakan situ. Jadi biasanya sakit, kemudian merah sekali, udah sampai muncul nanah. Kalau kalasion ini tenang-tenang mendayu gitulah. Jadi Tenang-tenang menghanyutkan ya dok ya. ya jadi dia uncut, rasanya ganjel-ganjel aja, nggak terlalu nyeri, sehingga biasanya ya nanti-nanti aja diobatin gitu. Tapi kalau bintitan ordeolum biasanya sakit banget, dia akan cepat datang. Oh. Gitu. Jadi kalau benjolannya ukurannya memang bervariasi ya. Ada yang ordeolum itu ada juga yang kecil atau bintitan kecil, tapi ada juga yang besar. Sama kalasion juga ada yang kecil, bisa juga ya relatif besar gitu. Relatif besarnya itu berapa dok? Kayak serem banget ya gitu, kayak besarnya dokter sama besarnya masyarakat mungkin agak beda nih perspektifnya gitu kan. Ya ukurannya sebenarnya kecil-kecil aja, dari sekitar 3 mili sampai 5-7 mili lah gitu. Oh, Tidak sampai ya. besar banget sih, enggak. Enggak sampai kayak bola kasti ya, kan gede banget itu yang Iya. ngebenjol itu mah kayaknya dipukul orang ya jadi bengkak gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau dia sifatnya progresif ya, kan dia akan kecil gede gitu, itu bisa berapa lama dok? Maksudnya prosesnya itu gara-garanya biar bisa gede itu dia biasanya karena jenis penyebabnya kah, karena infeksinya kah, atau iritasinya gitu? Ya tergantung tadi, kalau sumbatannya itu memang total gitu ya. Jadi biasanya dia nggak benar-benar nggak bisa mengeluarkan minyaknya, sehingga dia akan pelan-pelan membesar. Tapi kalau kemudian ditangani sebenarnya tidak sampai sekitar 1 atau 2 bulan udah bisa resorpsi, bisa diserap. Gitu. Tapi memang dia pelan sekali, tidak terlalu sakit, sehingga kadang memang nanti aja mengobatinya gitu. Ya otomatis memang karena pelan, tidak ada peradangan, tidak ada infeksi, memang dia relatif aman, tidak terlalu berbahaya. Karena orangnya nggak ngerasa sakit kali ya dok? Iya. Oke, jadi karena prosesnya pelan dan orang nggak ngerasa sakit, jadi nggak kepikiran bahwa ini akan menuju ke sesuatu yang lebih buruk yang disebut dengan kalasion ini. Nah, untuk gimana mendeteksinya supaya kita sama-sama tahu matanya nggak jadi tambah berabe urusannya, nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar penyakit mata kalasion. Sudah tahu kalasion itu apa? Kalau menyimak segmen sebelumnya pasti udah tahu ya. Simak sampai habis supaya tahu cara penanganannya seperti apa. Kalau Anda punya pertanyaan bisa tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Franciscus Asisi Timi Budi Yudantara SPM, dokter spesialis mata dari Eka Hospital Cibubur. Oke, kita lanjut lagi dong. Itu sebenarnya kalau ngomongin penyebabnya tadi sedikit banyak kita udah sempat bahas ya, entah iritasi kah atau infeksi dan lain sebagainya, sehingga akhirnya terjadi peradangan di sekitar mata gitu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin prevalensi paling banyak biasanya terjadi gara-gara apa sih? Kan kalau ngomongin infeksi, iritasi kan itu akibatnya gitu. Tapi kan awal mulanya itu entah ke garuk kah atau ke ucek kah, atau mungkin ada pemakaian aksesoris, biasanya perempuan-perempuan kan banyak tempelan-tempelannya gitu, banyak garnishnya ya di sekitar matanya, itu gimana tuh dok? Iya, memang paling sering itu karena tadi ya, prosesnya itu karena sumbatan. Jadi yang paling menyebabkan kalasion ini hygiene, jadi kebersihan. Jadi kadang kalau tadi cewek-cewek pakai kosmetik gitu ya, itu tolong dibersihkan dengan benar ya kalau malam gitu ya. Jadi kadang sisa-sisa itu bisa aja menyumbat jalur dari kelenjar itu. Yang pertama, bisa juga karena pemakaian kontak lens. Kontak lens tentu dia akan lebih menekan ya, sehingga bisa saja kelenjar itu juga jadi terganggu. Kemudian ada juga kasus-kasus misalnya pasien itu memang punya penyakit seboroik atau blefaritis. Jadi
Seborrheic itu kayak ketombean itu ya. Jadi tidak hanya di rambut saja, tapi ketombean biasanya di sini. Iya, bisa di rambut. Tapi ingat ya, ini di mata juga ada bulu mata yang bisa saja ketombe itu muncul di situ kalau hygiene-nya tidak baik. Nah, kalau dia banyak sekali numpuk, tentu pasti menyumbat dari kelenjar itu. Ketombean di bulu mata ya dok ya. Jadi akhirnya itu bisa menimbulkan entah infeksi, iritasi di sekitar mata sehingga hygiene-nya terganggu, bisalah muncul kalazion ini gitu ya. Ya bahkan kalau memang itu berat kan nanti bisa infeksi yang lain ya. Jadi blefaritis, radang di sepanjang pinggir mata itu juga bisa gitu. Ya harusnya sih sebelum terjadi kalazion atau yang lain-lainnya sih harusnya udah kerasa ya dok ya, kan pasti nggak nyaman gitu ya. Muncul begitu entah gatel atau lain-lain sebagainya. Iya. Yang mungkin bukan gejalanya sekalazion tapi kan menuju ke situ karena ini mungkin kalazion itu kan jadi efeknya dari ya hal-hal tadi, kondisi yang tadi seperti itu. Nah kalau ditanya kalazion itu sebenarnya berbahaya apa nggak sih dok? Sebenarnya kalazion itu tidak berbahaya karena dia relatif bukan infeksi ya, bukan peradangan hebat. Jadi dia hanya kista atau kesumbat aja sehingga dia membentuk kantong, membentuk benjolan kecil di kelopak mata. Jadi relatif tidak berbahaya. Berbahaya kalau dia misalnya posisinya agak di tengah, besar sehingga ganggu penglihatan. Tapi secara umum sebenarnya aman. Ya. Tapi kalau kita lihat dari semisal diameternya gitu ya, tadi kan dokter bilang mungkin dari 3 mili, 5 sampai 7 mili itu semakin besar dia ukurannya, pengaruh juga nggak dengan tingkat kebahayaan dari si kalazion ini sendiri? Bahayanya itu hanya kalau dia di tengah menutupi akses penglihatan, menutupi kornea aja. Jadi kalau dia tidak, biasanya ya nggak apa-apa, hanya secara kosmetik mungkin nggak nyaman ya, ada benjolan di matanya gitu ya, agak ganjel-ganjel sedikit. Tapi kalau dia tidak di tengah, relatif dia aman. Oh oke dok, mungkin ini banyak yang mau tanya juga. Dari tadi kita mungkin sempat belum tanya gitu ya. Itu benjolannya itu sampai akhirnya ganggu secara kosmetik mungkin nggak nyaman gitu ya. Itu sampai nutup penglihatan gitu. Itu sebenarnya dia benjolnya itu, mungkin orang-orang taunya kayak putih-putih matanya di sini gitu ya, atau di kelopak matanya atau gimana sih? Kayak mungkin kan orang bintitan kan di kelopak gitu atau gimana? Ya benar, di kelopaknya. Tadi kalau saya sebut kalazion ini lebih dalam ya, dari kelopak mata dia ada di lebih dalam. Kalau bintitan atau hordeolum dia memang lebih di pinggir gitu ya. Jadi dia posisinya biasanya agak di tengah gitu. Kemudian benjol gitu ya. Kalau hordeolum bintitan bisa lebih di pinggir atau di tepi kelopak, bengkak, itu lebih sakit gitu lah. Tapi karena dia sifatnya progresif, membesar meskipun pelan ya, dibandingkan kalau kita mau compare sama saudaranya si bintitan gitu ya. Nah ini si kalazion ini ketika seiring berjalannya waktu, karena kan orang bilang kayak ada yang ganjel. Biasa tuh kalau orang ada yang ganjel di mata itu kan refleks dikucak gitu ya. Nah itu sebenarnya ketika ada muncul rasa-rasa kayak gesekan, benjolan di mata, maksudnya orang itu refleksnya entah ada rasa gatalnya kah, atau mungkin seiring berjalannya waktu dia membesar, orang rasa kayak ada rasa nyerinya kah, atau benar-benar kayak nggak ada rasa apapun, cuman nggak nyaman aja karena mungkin ada yang masuk gitu. Iya memang kalazion ini kadang, makanya orang-orang juga kurang kenal ya, karena memang dia tidak banyak menimbulkan nyeri. Jadi ya ringan-ringan saja, tapi ada benjolannya. Jadi kadang tidak terlalu ganggu sebenarnya. Cuma kalau terlalu di tengah atau terlalu besar, jadi kok nggak nyaman ya gitu. Secara kosmetik maupun kelopak ini kalau kedip gitu rasanya ganjel. Jadi emang dia biasanya painless ya, nyerinya dikit banget. Jadi orang tidak terlalu keganggu. Nah kalau karena tadi ya sering berkedip sehingga rasanya ganjel gitu ya, memang cenderung orang itu jadi menyentuh matanya, kucek. Iya, nah betul. itu yang nanti bisa menimbulkan iritasi dan infeksi. Nah itu yang nanti bisa berkembang kalau terjadi iritasi infeksi, jadi hordeolum, jadi bintitan. Jadi bisa berbarengan tuh, orang lagi kalazion karena sering kucek-kucek, muncul bintitan, bisa. Jadi sekunder ya, infeksi sekunder. Tapi gini, sebenarnya di dalam itu tadi dokter ada mention kalau nggak salah ini
dalamnya kista ya atau seperti apa? Kista itu kan berarti kalau nggak salah ya gitu, itu kan kayak semacam cairan gitu ya. Berarti kalau dia dikucek, adakah kemungkinan pecah? Ya itu kalau nguceknya agresif banget. Karena mungkin kayak, aduh nggak nyaman nih gitu. Atau Enggak sih, dia mungkin? tetap kuat ya, tidak, karena toh juga kalau ngucek nggak akan sekeras itu ya. Jadi dia kantongnya itu tetap aman, jadi dia nggak akan pecah kecuali ada tindakan untuk melakukan itu. Jadi dia biasanya ya goyang-goyang tapi nggak pecah kok. Oh goyang-goyang, agak serem ya dok kayak gitu ya. Tapi oke, sekarang ketika udah mulai tadi, ketika ada kayak, aduh nggak enak nih, ada ganjelan gitu ya. Itu sebelum akhirnya gede kan orang belum notice bahwa ini akan jadi kalazion seperti itu. Orang bisa meriksain nggak sih, kayak dok ini kayaknya ada apa ya, ganjelan dari mata ini kayak gresek-gresek kayak ada kerikilnya gitu ya. Kayak ada pasirnya, itu tuh bisa meriksain bahwa ini ada sesuatu nggak di matanya gitu dok? Ya, kalau memang rasa tidak nyaman segera diperiksa ya, bisa aja itu memang kalasion yang tumbuh itu ya. Jadi kelopaknya kan jadi kalau berkedip ada yang ganjal. Atau mungkin ada tadi misalnya kena debu atau pasir masuk, bisa aja kan ganjel rasanya. Jadi memang harus dicek sih. Nanti kelopaknya akan diperiksa oleh dokter. Kadang juga kelopak itu akan dibalik ya. Ada caranya untuk balik, jadi kita lihat dalamnya apakah ada sesuatu atau aman. Jadi bisa kita periksa lebih awal. Oke. Nah gini dok, biasanya kan kalau orang kelilipan gitu ya, kelilipan entah kayak kerasa ada pasirnya dan lain sebagainya, biasanya ya, kalau untuk orang yang nggak mau dikucek kan biasanya kalau dibawa tidur, besok pagi udah jadi belek kan gitu ya dok ya, hilang gitu. Tapi kalau kalazion itu sifatnya akan menetap dong berarti? Iya, dia selama benjolan itu ada, kistanya ada, ya dia akan ada terus berbulan-bulan kalau memang cukup gede gitu ya dan tidak ditangani gitu. Nah mungkin orang yang kayak, oh ini kerasa kayak ada kayak pasirnya nih gitu, dibawa tidur deh. Nah kalau pasir beneran dibawa tidur besok pagi udah jadi belek Bisa gitu keluar, ya, jadi ya. kotoran mata. Tapi kalau tetap menerus ada di situ, ya harus dicurigai mungkin ini menuju ke kalazion gitu ya. Oke dok, nanti kita ngomongin gimana cara mengobatinya di segmen selanjutnya ya. Ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar penyakit mata kalazion. Kalau Anda masih punya pertanyaan seputar mata, penyakit mata terutama kalazion, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Franciscus Asisi Timi Budi Yudantara SPM, dokter spesialis mata dari Eka Hospital Cibubur. Oke, dok, ini sebelum kita ngomongin pengobatan ya, pemeriksaan pengobatan gitu. Sebenarnya kalau mata itu kan ya lumayan sensitif ya dok ya. Maksudnya kayak kucek bentar aja takutnya iritasi dan lain sebagainya, itu banyak hal gitu. Nah ini muncullah si benjolan si kalazion ini sendiri gitu. Yang kita pikir kayak, oh di mata itu kan persarafan, pembuluh darah semuanya ada semua. Nah ketika muncul anomali di mata, dalam hal ini adalah kalazion, kan berarti ada sesuatu yang harus, meskipun ya kayak nggak sesakit kayak bintitan, tapi kan orang juga pasti ada was-wasnya gitu ya. Kalau semisal apalagi dibilang itu kista kan gitu, orang kalau ngomongin kista itu udah serem gitu ya. Kista munculnya di mata lagi, karena selama ini mungkin orang pikirnya kista itu di sekitar organ reproduksi wanita lah gitu ya. Ini di mata. Nah kalau kan karena ini sifatnya tidak seganas dan tidak senyeri bintitan, mungkin banyak orang yang mengabaikan. Jadi kayak ya entah tidak ditangani atau penanganannya telat. Kalau semisal the worst scenario, pernah nggak sih ada kasus atau dari penelitian kalau sampai si kalazion ini tidak tertangani atau telat penanganan, dia bisa menyebabkan apa ya, komplikasi kah atau efek buruk yang lain, entah dari di organ matanya sendiri atau dia bisa nyebar ke organ-organ yang lain gitu? Ya sebenarnya kalazion ini relatif tenang ya, sebenarnya aman gitu ya. Yang membuat dia menjadi berisiko itu ketika ada infeksi. Jadi misalnya dipicunya tadi kalau kita kucek-kucek, sentuh-sentuh terus dan tidak steril atau tangan kita kotor ya. Nah, itu bisa kuman atau bakteri masuk. Nah, kalau terjadi infeksi nanti bisa seluruh kelopak itu menjadi infeksi.
Itu yang berbahaya. Tapi biasanya kalau kalasion tidak kita manipulatif terlalu agresif dengan ya tadi ya kita nggak jaga kebersihan selalu ya, biasanya dia aman, dia tenang. Jadi kalau terjadi infeksi memang nanti seluruh kelopak bisa meradang, bisa jadi. Nah ingat ya kalau terjadi peradangan atau infeksi di kelopak mata itu deket banget sama otak. Betul. Jadi hati-hati banget kalau mengalami infeksi di sekitar mata, terutama kelopak, ini bisa menyebar, bisa menuju otak. Ini yang disebut selulitis orbita atau infeksi yang menyebar dari peradangan sekitar mata menuju otak. Jadi kalau nanti mengalami itu, jangan bedain ya, kalau tenang-tenang aja mungkin kalasion yang tenang enggak apa-apa. Tapi kalau sampai udah ada merah, nyeri, bahkan ada nanah, bengkak, itu resiko peradangannya tinggi, infeksinya tinggi, sebaiknya segera berobat. Itu sampai bengkak, bernanah gitu. Selama ini mungkin tadi kita ngomongnya kista yang biasa gitu ya. Sehingga akhirnya dia bengkak, bernanah dan pasti kan ya mungkin infeksinya lebih parah. Itu biasanya dia karena efek dari awalnya sendiri emang dia berpotensi seperti itu, atau di tengah perjalanan awalnya sih kista yang biasa aja tapi akhirnya karena faktor yang lain jadi kondisinya lebih parah seperti itu dan akhirnya ya itu mengancam itu sampai ke otak dan lain sebagainya, Dok. Jadi tadi pokoknya kalasion itu relatif tenang. Kalau kita tidak melakukan agresivitas yang tinggi, misalnya kucek-kucek tadi atau malah kadang dipencet-pencet itu ya. Ada nggak sih, Dok, yang ditusuk sendiri gitu? Nah seperti itu ya, itu yang berisiko memicu menjadi infeksi. Jadi tolong kalau memang kalasion nggak usah terlalu agresif lah. Nanti periksakan kalau memang iya kalasion, nanti ada tindakan-tindakan atau saran untuk pengobatan. Tapi tadi tindakan yang agresif itu risiko infeksinya jauh lebih berbahaya lah. Jadi jangan coba-coba jadi dokter sendiri ya. Sekarang tuh soalnya gitu, Dok, gara-gara kayaknya COVID ya kemarin, jadi banyak yang jadi dokter sendiri tuh ya. Jadi dokter pribadi untuk pribadinya sendiri gitu ya. Dokter Google. Oke, Dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Ini dari Pak Billy. Dok, saya ada keluhan benjolan mata tapi matanya itu nggak bengkak. Benjolan itu nggak nyeri tapi ganggu penampilan sih. Ini kayak kalasion ya kayaknya. Nggak nyeri, kalau nyeri kan pasti bintitan tuh ya. Cara ngatasinya gimana ya? Dan apa betul kalau kalasion tuh harus melalui tindakan bedah? Terima kasih, Dok. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan mau saya tanyakan nanti ya jawabnya. Kita ngomongin benjolannya dulu gitu ya. Benjolan mata tapi nggak bengkak dan nggak nyeri. Nah, kayaknya kok mirip-mirip ke kalasion nih, Dok, gimana? Mirip banget. Jadi memang kalasion itu intinya dia tidak painless lah, nyerinya ringan banget sehingga pasien tuh nggak terlalu menghiraukan gitu kadang-kadang. Baru ngeh kalau kok dilihat udah nggak nyaman ya secara kosmetik gitu ya. Jadi kalau benjolan itu tenang-tenang aja, nggak tambah gede secara cepat ya, atau terjadi peradangan, mungkin itu kalasion. Jadi ya relatif aman lah. Tapi sorry, Dok, itu bisa beda orang, beda progresnya nggak sih? Dalam artian pembesarannya itu bisa kayak, tapi ada mungkin kayak mungkin penelitian ya atau apa, si kalasionnya itu membesarnya meskipun dia progresif pelan, kan kita juga kadang-kadang harus tahu nih, oh seminggu nih sekitar 1 mili, 2 minggu 2 mili gitu, atau gimana, Dok? Ya memang tadi ya relatif pelan, tapi memang tiap orang bisa beda-beda ya. Jadi kalau orang yang mungkin hormonalnya produksi minyak itu lebih tinggi, tentu gedenya lebih cepat. Tapi gede itu enggak terus sampai benjolan gede gitu ya. Tetap aja dia masih tadi kira-kira 7 mili itu sudah sekitar itu. Jadi enggak akan lebih besar lagi. Kalau lebih besar lagi biasanya itu sudah bukan kalasion mungkin. Jadi bisa aja karena tumor misalnya, atau karena ya tadi kalasion yang terinfeksi. Gitu. Nah itu juga orang sebenarnya belakangan ini juga orang pada concern sama benjolan di tubuh ya, Dok. Itu kalau coba deh, Dok, di googling itu benjolan yang muncul di tubuh, di segala macam bagian tubuh,
itu orang pasti suspeknya ini tumor gitu ya. Karena kan jadi hal yang nggak wajar, maksudnya nggak umum terjadi di tubuh, tiba-tiba terjadi benjolan, termasuk mungkin di mata, atau ini kalazion atau menuju ke tumor. Sebenarnya orang kan kadang-kadang agak bias juga ya, agak nyaru seperti itu. Nah sebenarnya kalau menyambut pertanyaan Pak Billy, nanti tindakan bedahnya nanti kita sambut kita jawab di segmen selanjutnya. Tapi gini, itu kalazion terjadi di mata. Ada dua nih dok pertanyaannya, bisa di mata kanan kiri berbarengan atau bisa tumbuh lebih dari satu itu benjolan? Ya betul, pertanyaan yang pas ini tadi, yang mungkin dari tadi belum terungkap. Jadi betul bahwa kalau itu bisa banyak di kelopak mata, bisa kanan kiri, satu kelopak bisa lebih dari satu, karena kelenjarnya itu banyak. Bisa aja yang tersumbat tidak hanya satu, ada beberapa, bisa di tengah, di pinggir, bisa muncul barengan gitu. Jadi bisa aja, walaupun kalau dalam klinis biasanya ya satu gitu ya. Jarang yang, tapi secara teori memang bisa karena kelenjarnya bisa banyak, bisa tersumbat bareng-bareng gitu. Astaga, itu jadi nyutul, dan itu bisa diameternya beda-beda. Iya. Itu tergantung kayak jenis kulitnya nggak sih, kan kelenjar minyaknya mungkin kulit berminyak gitu. Ya memang tiap orang bisa berbeda-beda. Iya. Agak serem sih dok. Itu kan ada orang yang hampir nggak pernah kalazion kan ada. Tapi ada yang kita sudah dibedah misalnya, besoknya muncul lagi, ada lagi, ya tiap orang berbeda. Oh karena kelenjarnya terlalu aktif kali ya, dan akhirnya ya terjadi infeksi ataupun iritasi tadi ya. Iya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Billy dan semoga sehat selalu ya. Untuk bedahnya seperti apa nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Kita akan kembali lagi setelah segmen setelah break ini ya dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar penyakit mata kalazion. Masih bersama dengan Dr. Franciscus Asisi Timi Budi Yudantara SPM, dokter spesialis mata dari Eka Hospital Cibubur. Oke dok, kita lanjut lagi. Ini juga kayaknya melanjutkan pertanyaan Pak Billy tadi ya, masalah bedah gitu. Nah kalau orang, tadi kan sempat kita bahas yang pemeriksaannya sampai kelopak matanya agak dibalik gitu ya. Itu kayak mainan anak kecil dulu balik gitu ya. Ada kan ya dok ya gitu ya. Prosesnya mungkin sedikit banyak kurang seperti itu. Nah kalau akhirnya terjadi kayak, oh ini bener nih kalazion, meskipun orang nggak ngerasa sakit atau nyeri karena painless tadi yang dokter Timi sampaikan gitu. Nah kalau akhirnya periksa ke dokter dan diindikasinya bahwa oke, diagnosisnya ini kalazion beneran gitu. Ini tindakannya seperti apa? Apakah harus ada bedah gitu ya secara invasif atau seperti apa? Atau kayak tergantung gradingnya juga nih, diameternya gitu, atau gimana dok? Iya benar, jadi kalau tadi ya bahayanya kalazion itu sebenarnya kalau dia terlalu besar di tengah, jadi nggak mengganggu penglihatan karena pas di tengah ya. Jadi kalau seperti itu kita sarankan untuk diambil karena penglihatannya jangan sampai terganggu. Tapi kalau misalnya tidak atau dia lebih kecil, ada di pinggir gitu ya, ada dua cara, bisa konservatif ya saya bilang begitu, jadi dikompres hangat 10 menit tiap hari misalnya pagi sore, kemudian bisa dipijat ringan dan bisa diberi salep dulu supaya nanti kalau berhasil tuh kelenjar itu akan rilis, kemudian minyaknya akan rilis ya, jadi lama-lama dia akan mengecil. Memang pelan, prosesnya bisa 2-3 bulan gitu ya. Oh lumayan lama ya dok? Ya pelan-pelan gitu ya. Kalau tindakan memang ya karena ini kista, isinya harus dikeluarkan, kemudian kantongnya harus kita bersihkan gitu ya. Jadi kalau ukurannya berapapun tidak masalah, kalau memang pasien itu menghendaki untuk diambil, kecuali tadi ya kalau di tengah mengganggu penglihatan kita akan sarankan. Tapi kalau posisinya tidak seperti itu, pasien bisa konservatif, bisa tindakan operatif ya. Nanti diberi anestesi lokal di situ, disuntik situ, bisus. Kalau udah kebal, nanti diinsisi kecil, kemudian isinya kita keluarkan. Jadi itu tindakan bedahnya seperti itu. Tindakan kecil ya, jadi bisa dilakukan di poli, tidak harus di ruang bedah. Kecuali kalau misalnya anak-anak gitu ya, walaupun kasus anak-anak kalazion itu agak jarang. Jadi biasanya orang-orang dewasa yang bisa kita kooperatif, kita kerjakan, bisa kita kerjakan di poli, tidak harus ke ruang
bedah. Oke, ini menyangkut tadi ya, dari range usia dokter menyebutkan mungkin prevalensi di anak-anak nggak begitu banyak, justru di orang-orang dewasa atau produktif. Ini juga berkaitan mungkin produksi kelenjar minyaknya juga kan orang dewasa lebih banyak, itu juga pengaruh dong? Iya, ngaruh. Jadi anak-anak kan minyaknya mungkin kelenjarnya belum terlalu aktif ya. Ketika mulai remaja, akil balik, hormonalnya mulai aktif itu ya orang dewasa. Nah, berarti salah satu kelenjar minyak itu mulai aktif. Jadi itu kan risiko terjadi sumbatan di situ. Jadi memang anak-anak jauh lebih sedikit dibanding orang dewasa. Oke, kalau ngomongin salah satu faktor risikonya dari kelenjar minyak kan setiap makhluk hidup, terutama manusia kan akan produksi terus tuh dok. Iya. Jadi gimana kasusnya kalau ada orang dengan kalazion, let's say udah kayak tindakan bedah lah ya gitu ya, tindakan operatif, berarti ada kemungkinankah dia bakal muncul lagi? Karena kan dia masih produksi terus kelenjar minyaknya. Dan apalagi kalau orang ini masuk kategori kulitnya kulit yang berminyak lagi, produksinya udah ngalah-ngalahin yang yang lain gitu, gimana tuh dok? Ya, memang salah satu resiko kalasion itu recurrent atau kambuh ya. Jadi walaupun udah ditindak itu ada resiko kambuh. Kambuhnya itu bukan bisa aja di tempat yang sama, bisa di tempat lain. Jadi misalnya sebelahnya gitu ya bisa. Jadi orang yang berbakat tadi ya disebut terlalu berminyak, hormonnya terlalu aktif. Nah, memang cenderung mudah untuk terjadi itu. Jadi memang kalian tidak setiap orang kena, walaupun semua orang punya kelenjar, tapi memang orang-orang tertentu yang selain hormonal atau kelenjar minyak yang aktif, juga tadi misalnya perlu diperhatikan hygiene-nya, itu juga yang membuat atau menjadi faktor risiko terjadinya kalasion ini. Sama ini dok, kalau orang pernah punya riwayat maksudnya sakit di mata apapun itu ya, atau matanya kan ada orang yang matanya lumayan sensitif gitu ya, itu juga risiko juga nggak sih? Atau beda case-nya nih karena dia sifatnya di kelenjar minyaknya gitu? Ya ini kondisi penyakit di mata macam-macam ya, tapi menurut saya mungkin beda case ya. Kalau misalnya konjungtivitis atau radang mata tentu berbeda. Tapi yang bisa memicu itu yang blefaritis ya, jadi radang di tepi kelopak. Jadi kan intinya itu tepi kelopak kalau terjadi masalah bisa menyumbat. Jadi kayak tadi ada dermatitis seborrheic yang ada ketombe itu, nah, terus kemudian blefaritis atau sisa-sisa kosmetik kan intinya semua menyumbat. Jadi itu yang bisa menjadi kalasion. Oke, intinya jaga kesehatan mata, ya entah dari hygiene-nya dan lain sebagainya supaya nggak mengalami infeksi ataupun iritasi yang bisa menyebabkan kalazion. Terima kasih Dokter Timi. Hari ini kita bahas satu ilmu baru, kalazion, dan mungkin banyak orang yang tahu tentang kalazion dan akhirnya bisa mengobati ya. Jadi nggak nunggu sampai nggak apa-apa ini nggak sakit kok, nggak gitu ya. Terima kasih Dokter Timi, saya selalu salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Eka Hospital Cibubur. Selamat pagi. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Timi, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Badlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Dan ingat, jaga kesehatan mata Anda, kalau habis make up dibersihkan supaya nggak mengalami kalazion. Sampai jumpa.